Hai semuanya, selamat datang kembali di Menyelami Lebih Dalam Setiap Hari. Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin pernah kamu rasain. Kenapa sih kita tuh sama sekali nggak peduli sama olahraga? Padahal kayaknya semua orang di sekitar kita tuh gila banget sama itu. Kamu tahu kan momennya? Semua orang pada teriak-teriak di depan TV, mukanya dicat warna-warni. Kamu cuma duduk di pojokan sambil mikir, ini kan cuma permainan ya. Kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Dan ternyata ada penjelasan ilmiah yang keren banget di baliknya. Coba deh kita lihat datanya. Ternyata sekitar 60% orang dewasa di Amerika itu ngikutin olahraga secara rutin. Jadi, kalau kamu ngerasa jadi kaum minoritas, ya secara statistik emang benar. Tapi, ini bukan berarti ada yang salah sama kamu loh. Justru sebaliknya. Ini nunjukin sesuatu yang super menarik tentang cara kerja otak kita. Yap, bener banget. Rasa nggak tertarik kamu sama olahraga itu bukan karena karakter kamu payah atau kamu orangnya ngebosenin. Bukan. Ini tuh soal perbedaan mendasar di tingkat neurokimia, psikologi evolusi, dan bahkan cara kamu ngebangun jati diri. Oke, siap? Yuk kita bedah satu-satu. Kita mulai dari perbedaan yang paling fundamental antara otaknya seorang fans berat sama yang biasa aja. Dan ini semua akarnya tuh ada di sesuatu yang udah purba banget di dalam diri kita. Gini, pada dasarnya manusia itu makhluk suku. Ribuan tahun lalu jadi bagian dari kelompok itu soal hidup dan mati loh. Suku kamu itu yang lindungin kamu. Nah, di zaman sekarang, tim olahraga itu udah jadi kayak suku modern kita, lengkap dengan warna kebanggaan, yel-yel, sampai musuh bebuyutan. Nah, yang gokilnya tuh gini, pas seorang penggemar nonton tim jagoannya main, otak mereka itu ngelepasin oksitosin alias hormon ikatan. Hormon yang sama yang bikin kita sayang sama keluarga kita. Jadi otak mereka tuh secara harfiah nganggep para atlet jutawan itu bagian dari klan mereka. Sebaliknya, otak non-penggemar cenderung lebih individualistis. Identitas mereka nggak terlalu terikat sama keanggotaan kelompok, makanya mereka jadi kurang mikir secara kita lawan mereka. Oke, sekarang kita ngomongin soal kimia. Ada alasan kenapa buat sebagian orang olahraga itu seru banget sampai bikin nagih. Dan buat sebagian yang lain, ya sama menariknya kayak nonton cat kering. Beberapa penelitian pakai scan fMRI nunjukin kalau nonton tim kamu main, itu bisa mengaktifkan pusat penghargaan di otak. Area yang sama yang nyala pas kita lagi berjudi. Setiap operan, setiap gol, itu kayak dosis kecil antisipasi dan kadang hadiah. Ini tuh koktail kimia otak yang kuat banget. Nah, ini disebut penguatan intermiten. Karena kita nggak pernah tahu nih, tim kita bakal menang atau kalah. Justru ketidakpastian itulah yang bikin dopamin terus-terusan ngalir. Ini prinsip yang sama persis yang bikin mesin slot itu adiktif banget. Buat yang nggak ngefans, sistem dopamin mereka ya biasa aja, nggak kepicu sama sekali sama kompetisi kayak gini. Dan ini nih bagian yang paling bikin kaget. Penelitian nunjukin kalau variasi dalam gen reseptor dopamin kita itu bisa ngeprediksi minat seseorang sama olahraga tontonan. Artinya apa? Bisa jadi rasa cuek kamu sama olahraga itu emang udah tertanam di dalam biologis kamu. Keren kan? Lanjut, gimana semua ini nyambung ke cara kita mandang diri kita sendiri? Ternyata, menang atau kalahnya sebuah tim itu bisa punya dampak langsung ke harga diri seorang penggemar. Ada nih konsep psikologi yang namanya BIRGing. Gampangnya gini deh. Ini kondisi di mana kita jadi ngerasa lebih keren tentang diri kita sendiri cuma karena kelompok yang kita dukung itu sukses. Padahal ya kita nggak ngapa-ngapain juga. Pernah merhatiin nggak seorang penggemar tuh bakal bilang, kita menang dong. Tapi pas tim yang sama kalah, tiba-tiba kalimatnya jadi, mereka kalah. Pergantian kata ganti ini tuh semacam mekanisme pertahanan psikologis. Nah, yang nggak ngefans cenderung nggak begini. Harga diri mereka biasanya lebih stabil dan nggak bergantung sama kejadian di luar sana yang nggak bisa mereka kontrol sama sekali. Tapi ini bukan berarti yang nggak ngefans itu nggak punya empati ya. Bukan, sama sekali bukan. Ini semua soal alokasi energi. Setiap orang itu kan punya kapasitas terbatas buat peduli sama sesuatu secara mendalam. Nah, non-penggemar itu cuma ngalihin energi emosional mereka ke tempat lain. Faktanya, beberapa studi sering nemulin kalau mereka justru punya skor lebih tinggi dalam hal keterbukaan terhadap pengalaman baru, seni, dan ide-ide. Jadi, kalau bukan tentang olahraga, terus tentang apa dong? Pada akhirnya, ini semua kembali ke bagaimana cara kita menemukan makna dan merasa terlibat dalam hidup kita masing-masing.
Penggemar seringkali berinvestasi dalam apa yang disebut hubungan parasosial, hubungan satu arah sama tim dan pemainnya. Ini cara buat ikut terlibat dalam sebuah dramanya epik. Di sisi lain, yang nggak ngefans seringnya lebih suka menginvestasikan energi mereka di mana ada timbal balik, di mana mereka jadi pesertanya bukan penonton, dan tindakan mereka bisa mempengaruhi hasilnya. Para psikolog menyebutnya flow state, momen di mana kita tuh tenggelam banget dalam suatu aktivitas sampai-sampai waktu kayak hilang gitu aja. Buat sebagian orang itu terjadi pas nonton pertandingan. Buat yang lain, bisa jadi pas baca novel, ngerjain proyek kreatif, atau bahkan pas lagi ngobrol mendalam. Olahraga itu cuma salah satu dari banyak jalan menuju keadaan yang sama. Jadi kesimpulannya apa? Kalau kamu nggak peduli sama olahraga, kamu itu nggak kehilangan pengalaman fundamental sebagai manusia. Sistem penghargaan di otakmu, naluri kesukuanmu, dan alokasi empatimu, itu semua cuma dikalibrasi secara berbeda aja untuk jenis keterlibatan yang beda sama dunia. Dan itu justru keren banget. Ini bikin kita mikir ya kan? Kalau energi kamu nggak disalurin buat ngikutin sebuah tim, kira-kira energi itu ngalirnya kemana? Proyek apa, minat apa, hubungan apa yang dapatin versi terbaik dari diri kamu? Jadi penasaran? Langsung tekan tombol suka kalau kalian menikmati ini, bagikan ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe untuk konten seru lainnya. Tinggalin komentar di bawah ya soal pandangan kalian. Sampai jumpa besok di waktu yang sama.